Nota keuangan Bupati Madiun tentang 4 rancangan peraturan daerah non-APBD disikapi oleh fraksi-fraksi di DPRD. Sejumlah fraksi melontarkan pertanyaan dan saran mengenai rencana pembangunan Kabupaten Madiun 20 tahun ke depan. Jajaran legislatif DPRD dan pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar rapat paripurna. Rapat digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terkait 4 raperda non-APBD. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Slamet Riyadi. Melalui masing-masing jubir juru bicara, fraksi legislatif menyampaikan saran, masukan, serta pertanyaan ihwal raperda yang kini dibahas. Dari 4 raperda yang tengah dilakukan pembahasan, 3 raperda diantaranya merupakan gagasan rencana jangka panjang Pemkab Madiun 20 tahun ke depan. Sementara 1 sisanya merupakan produk hukum baru mengenai penanaman modal. Sejumlah fraksi mengajukan pertanyaan pada arah kebijakan yang akan dibawa ke 3 raperda pada 20 tahun ke depan. Sementara itu, mengenai produk hukum penanaman modal, pada dasarnya memang terdapat perubahan undang-undang di atasnya, sehingga daerah perlu melakukan perubahan atau revisi. Selain itu, sejumlah fraksi menyoroti penyusunan RPJPD yang harus realistis, yang perlu disesuaikan dengan potensi daerah, termasuk estimasi daya dukung baik anggaran maupun potensi lainnya. Senada dalam menyusun RPJPD yang bersifat jangka panjang, juga disarankan agar dokumen perencanaannya lebih fleksibel dengan memperhatikan kondisi wilayah dengan muatan-muatan lokal. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi logis, tentunya diperlukan adanya pembentukan maupun penyempurnaan garis miring merevisi produk-produk hukum daerah yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Madiun tahun 2025-2045 harus merupakan kelanjutan dari RPJPD sebelumnya, tentunya dengan penekanan atau prioritas tertentu yang belum tercapai sebelumnya. Karena substansi dasar dari penyusunan RPJPD harus bertahap, berkelanjutan, dan konsisten. 2045. Terhadap raperda ini, kami menyampaikan agar penyusunannya selalu melibatkan semua pemangku kepentingan di masing-masing wilayah, agar raperda ini benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tidak melanggar peraturan perundangan di atasnya. Selain itu, jangan sampai adanya perda justru menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini condong untuk membahas raperda tentang penanaman modal. Menurut fraksi PDIP, perda memiliki manfaat yang sangat besar bagi semua pelaku usaha di Kabupaten Madiun dan juga bagi investor dari berbagai daerah. Fraksi Nasdem juga menaruh harapan jika dibentuknya peraturan tentang pemberian insentif dan penanaman modal nantinya akan berdampak positif. Penanaman modal pun akan diikuti aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Peraturan daerah ini merupakan kebijakan yang akan digunakan guna pembentukan 2 raperda, yaitu Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perda Rencana Kerja Daerah. Sehingga perda ini harus mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Sebagai pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif
Proses selanjutnya yakni membentuk panitia khusus yang berisikan anggota DPRD Kabupaten Madiun guna membahas 4 raperda tersebut. Dan dari yang ada di Kabupaten Madiun, di tim penyusun rancangan raperda, tentunya daripada agenda jawaban eksekutif nanti akan disampaikan secara lengkap apa yang menjadikan saran, masukan, dan pertanyaan dari seluruh jajaran fraksi-fraksi. Diketahui 4 raperda yang saat ini dibahas yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tahun 2025-2045, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2025-2045, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri tahun 2024-2044, dan Raperda tentang Penanaman Modal. Tova Pradana, CTV, Madiun.